Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan, host di Tribun Lampung. Nah, kali ini kita ketemu lagi dalam sesi wawancara eksklusif ya dengan nih Mas yang ganteng ini, Bang yang ganteng ini, saya panggil Bang ya. Masih muda juga, seumuran lah ya dengan saya. Beda berapa hari? Beda berapa hari? Beda ayah dan ibu yang jelas. Oke. Nah, di sesi wawancara eksklusif ini kita ketemu sama Bang Reza Adi Kresna. Jadi Tribuners, ini Bang Reza Adi Kresna, namanya memang agak unik ya. Ada S dan Z, bisa lihat di layar ya. Tapi panggilannya Reza. Bang Reza Adi Kresna ini adalah Direktur Utama PT Krakatau Lampung Tourism Development. KLTD, PT KLTD. Nah, singkat KLTD biar singkat gampang. KLTD biar gampang, nggak kepanjangan. Ya. Oke, kita pengen bincang-bincang seputar dunia pariwisata ya. Santai aja Tribuners, kami jadi ikut tegang nanti kalau Tribuners tegang ya. Nah, ini PT Krakatau Lampung Tourism Development ini adalah sebuah perusahaan yang mengelola kawasan pantai di Lampung. Nah, ya, berapa panjangnya, berapa luasannya itu kalau saya riset-riset sekitar 350 hektar, cuma nanti 350 hektar. Mungkin nanti dikoreksi Bang ya, nanti dijelasin lebih detail sama yang berkompeten langsung. Oke, itu kawasan yang dikelola itu bernama Kalianda Nirwana Resort. Nah, itu kalau teman-teman ke Kalianda ya, ke arah Lampung Selatan, kalau teman-teman main ke Grand LT, main ke M Beach, nah itu teman-teman adalah satu di antara beberapa unit usaha lah yang dikelola oleh PT KLTD. Ya, nah sekarang kita ketemu langsung dengan Bang Reza. Silakan disapa Bang Reza, Tribuners. Selamat siang, pagi, malam. Di sini pagi terus. Selamat pagi para Tribuners. Ya. Selamat berjumpa. Oke, nah kita ketemu dengan Bang Reza sekitar ya 30 sampai 45 menit ke depan. Kita ngobrol-ngobrol seputar dunia pariwisata yang sepertinya sekarang sudah mulai bangkit ya Bang ya. Insya Allah. Sudah mulai rebound, kan pandemi sudah mulai melandai. Kasus di Lampung juga ya kadang-kadang sehari 0, ya. paling banyak 5, 4 gitu ya. Jadi nggak pernah lagi di atas 10 dalam sebulan terakhir. Alhamdulillah. Dan sekarang bahkan pemerintah ancar-ancarnya adalah mau menjadikan pandemi jadi endemi. Nah, jadi ini setiap lini kehidupan kita sepertinya mulai bangkit termasuk dunia pariwisata. Nah, Tribuners, langsung saja. Sebelumnya kayaknya nggak afdol kita kalau kita nggak tahu apa sih KLTD itu ya. Mungkin sebagian sudah tahu, tapi mungkin Tribuners ada yang belum tahu, termasuk saya juga belum detail tahu apa sih PT KLTD. Nah, mungkin bisa dijelasin Bang Reza, PT Krakatau Lampung Tourism Development ini sebenarnya benda apa gitu kira-kira. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bang. Siap. Jadi nomor satu, makasih dulu waktu yang diberikan untuk saya spesial datang dari Jakarta ke sini, diundang sama Tribun News. Spesial didatang nih langsung dari Jakarta. Sangat. Nah, intinya PT KLTD atau Krakatau Lampung Tourism Development itu adalah bagian dari anak perusahaan Bakri Group. Gitu. Bakri Group mungkin beberapa Tribun News sudah tahu, kita adalah salah satu pengusaha Lampung. Asal kita dari Lampung, besar di Lampung. Dan kita sekarang udah 80 tahun. Jadi kalau negara ini baru 78, kita lebih tua lagi ya. Lebih tua lagi. Bayangin kita punya perusahaan peribumi asal Lampung udah 80 tahun. Jadi gitu. PT KLTD ini satu di antara banyak perusahaan punya kelompok usaha Bakri. Kelompok usaha Bakri itu punya Pak Abu Rizal Bakri. Punya Pak Abu Rizal itu Bakri. Pengusaha keluarga Bakri ya. Keluarga Bakri. Bukan hanya Pak Abu Rizal aja. Siap. Ya. Lanjut Bang. KLTD, kita singkat KLTD biar gampang ya. KLTD ini sekarang luasnya alhamdulillah sudah mencapai 352 hektar. 352 hektar. 52 352 hektar. Yang memiliki panjang pantai 7 km. Panjang pantai. Panjang itu Bang. Panjang banget nih. Gitu. Kalau jalan kaki lumayan keringetan, lumayan capek. Tapi indahnya luar biasa. Jadi beberapa tamu-tamu yang saya undang dari mancanegara, kemarin ada beberapa tamu juga saya undang dari Belanda, mereka amazed. Ternyata mereka kan belum pernah dengar nih Kalianda sebelumnya kan. Begitu ngelihat Kalianda, pasirnya begitu putih, pemandangannya bisa lihat langsung Raja Basa sama Krakatau dari jauh lah. Orangnya tahu Lampung Selatan Krakatau aja. Krakatau gitu kan. Kalianda.
ternyata indah banget gitu. Ombaknya bagus, lautnya jernih, pantainya juga putih sekali gitu. Mereka kaget gitu. Nah inilah potensi-potensi ini yang akhir-akhir ini atau banyak yang belum tahu dan akhir-akhir ini mulai terbuka. Karena kan sekarang teknologi kan udah lumayan berubah ya. Sekarang dengan adanya Instagram, media sosial, mulai nih teman-teman dari wisatawan-wisatawan mulai melek lah gitu, melek tentang Kalianda gitu. Ya kalau memang ini jujur Bang, bukan mau memuji-muji, kalau mungkin kalau dulu Pantai Pesawaran itu bagus gitu ya. Dan semakin tenar, semakin banyak orang datang, kemudian makin kayaknya udah kurang enak lagi. Tapi kalau kita sekarang ke arah Kalianda itu keren-keren pantai-pantai, termasuk di M-Beach dan di Grand LT gitu kan. Thank you. Pernah nginep semalam saya Bang. Oh, makasih. Di situ pernah nginep semalam di hotelnya, tapi bukan yang di cottage. Kalau cottage masih belum kejangkau harganya. Tinggal bilang. Tinggal bilang. Siap. Oke, nah itu tadi Tribuners. Bang, sebenarnya PT KLTD ini ada berapa unit usaha? Ada apa aja lah dia kira-kira gitu? Oke, unit usahanya masih satu ya, jadi kita fokus ke pariwisata. Karena biar gimana pun pariwisata itu menjadi daya tarik tersendiri di Kalianda, karena pantai dan alamnya tadi gitu. Tapi boleh dibilang 3 tahun terakhir ini kita udah mencoba membuat beberapa inovasi. Jadi dulu pantai kita tradisional. Nah, saya ingat pesannya Pak Sandi terakhir bahwa dia itu duta toilet. Dia menteri duta toilet. Gimana caranya wisatawan itu bisa nyaman di toilet? Gitu, itu kata dia gitu. Akhirnya kita gituin. Jadi 2019 kita coba mengembangkan pantai M-Beach. Yang dulunya pantai tradisional, kita buat food court, kita buat kamar WC yang bersih dan baik, dijaga, ada penjaganya, gratis sekali lagi. Dan ada kamar mandinya yang nyaman gitu. Dan alhamdulillah responsnya masyarakat sekarang bisa sampai 2.000 sampai 5.000 per hari ya pengunjungnya gitu. Itu di luar weekend atau weekend? Itu weekend. Jadi weekend bisa sampai 10.000-an. Kalau kita ngambil average-nya bisa 5.000-an. Jadi ini yang coba kita buat inovasi. Dan inovasi terakhir kita buat glamping. Wisata glamping ya. Wisata glamping. Bisa kemah di situ. Tapi pinggir pantai. Biasanya kalau di Pulau Jawa tuh banyak di gunung atau di sungai-sungai kalau di sini. Nah, kita nih pertama kali mungkin katanya sih terakhir Tribun bilang pertama kali di Lampung Selatan. Di Lampung Selatan. Glamping atau glamour camping di pinggir pantai. Nah, ini salah satu inovasi kita gitu. Pantai kita ada berapa Bang yang kita kelola? Kita sekarang punya 3 pantai. Pantai apa aja? Satu Pantai Bagus. Pantai M-Beach. Dan di Grand LT sendiri. Gitu. Itu Tribuners. Jadi kalau lagi main ke Kalianda, pantainya M-Beach. Ini punya KLTD. Krakatau Lampung Tourism Development. Nah Bang, mungkin bisa kilas balik dikit. Awal mula membangun perusahaan ini seperti apa sih? Kalau Abang mungkin dengar sebelum-sebelumnya pastikan ketika masuk perusahaan ini diceritain dong gimana sih bangun perusahaan ini dulu. KLTD sendiri. Jadi sedikit cerita ya, saya ini bagian dari generasi ketiga keluarga Bakri gitu. Jadi KLTD sendiri itu udah berdiri atau memiliki tanah di situ mungkin sudah dari tahun 90-an. Jadi kan tadi sebelumnya kita cerita keluarga Bakri ini kan punya banyak perkebunan di daerah Lampung ini. Sampai ke tulang bawang segala macamnya, yang kita punya karet, kita ada pabrik sawit dan segala macamnya. Jadi Kalianda ini sebenarnya punya nilai sejarah tersendiri. Jadi kakek kita itu Pak Ahmad Bakri itu lahir di Tulang Bawang, tapi besar remaja tuh di Kalianda justru ya. Di Kalianda gitu. Sekarang masih ada rumahnya. Di kota Kalianda. Nah, jadi tahun 90-an itu kita mulai mengembangkan tanah ini sehingga terwujud 352 seperti sekarang. Tapi tujuan utamanya awalnya itu di Grand LT. Jadi Grand LT itu dibentuk dulu village-nya atau villa-villanya itu untuk para ahli-ahli dari luar negeri mancanegara untuk mengembangkan pertanian dan ini kita perkebunan kita awalnya ke sini diinapkan di situ kira-kira gitu. Awalnya. Nah, 2005 sampai 2007 setelah kita
kan 99 krisis. Ya, betul. Beberapa tanah kita kan masuk BPPN juga waktu itu. Nah, kita lepas tuh mulai dari 2003 sampai 2005. Mulailah pelan-pelan kita kembangkan. Awalnya juga kita tidak melirik gitu. Ini kayaknya Kalianda orang masih belum masih kenal, awam ya. masih awam dan segala macamnya. Kita juga kaget gitu di 2007 2008. Kok tiba-tiba Grand LT ini menjadi salah satu destinasi untuk orang ke Kalianda. Malah banyak yang saya tanya gitu, orang tua-tua senior-senior kita di Lampung, mereka malah taunya kalau Kalianda itu mau liburan ke Kalianda ke LT gitu. Nah inilah makanya di 3 tahun terakhir dengan program pemerintah jalan tol, terus sekarang juga Bakahuni yang begitu bagusnya. Hari ini aja saya ketinggalan kapal, nungguin kapal mesti 3 kali penuh terus. Nah ini saatnya kita kayaknya pengen mengembangkan atau ingin mengembangkan Kalianda ini jadi satu destinasi. Impiannya ini tinggi nih. Impiannya kita tuh pengen mensejajarkan Kalianda Nirwana Resort ini jadi kayak Borobudur. Jadi orang tuh ngelihatnya kalau ke Lampung itu Grand LT atau Kalianda Nirwana Resort. Gitu. Jadi itu visi besarnya Bang. Visi besarnya. Jadi semacam ikonnya Lampung. Kalau ke Sulawesi Utara misalnya Taman Bunaken. Nah, gitu ya. Atau kalau ke Papua Barat ada yang taman apa itu? Atau misalkan kayak ke Mandalika sekarang, gitu. Borobudur tadi atau Danau Toba. Gitu ya. Pengennya mensejajarkan itu mimpi jangka panjang lah. Mimpi jangka panjang. Gitu. Sejauh ini gimana Bang membangun brandnya si Kalianda Nirwana Resort, atau kita membangun brandnya dari mana dulu nih? Dari Kalianda Nirwana Resortnya atau langsung ke Grand LT-nya atau seperti apa Bang? Yang pertama memang karena kita di awal itu lebih terkenal Grand LT-nya, jadi banyak orang terutama senior-senior ngelihatnya taunya tuh Grand LT gitu. Jadi kita lagi coba membangun bahwa di Kalianda Nirwana Resort bukan hanya LT aja loh. Jadi ada M Beach, ada pantai bagus gitu. Itu yang coba kita kembangkan. Jadi pengennya ke depan orang aware akan Kalianda Nirwana Resort. Gitu. Nah Bang, ini kan ada 3 pantai nih. Tribuners pasti kan ketika akan memilih dia akan membanding-bandingkan 3 nih ya. Kira-kira masing-masing dari 3 pantai ini apa yang spesial? Tiga-tiganya ini. Jadi setiap pantai itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah kita bicara memang kita mau segi segmen itu kan berbeda-beda. Kalau kita bicara segmen bawah, kita punya pantai bagus. Harga tiketnya masih 15 ribuan. Cuman memang di sana belum kita coba sentuh apa-apa saat ini. Tapi buat semua kaum semua kelas itu bisa. Gitu. Semua kalangan. Bisa. Memang kualitasnya tidak sebagus di Pantai M Beach. Tapi dia ombaknya lebih tenang. Bisa untuk anak-anak buat gitu ya. Family tuh cocok. Nah, ini yang paling jauh, paling dekat. Paling dekat justru sini. Iya, paling dekat. Dari Bakahuni? Dari Bakahuni paling dekat. Paling dekat. Jadi baru masuk Kalianda Nirwana Resort, kita akan langsung ketemu pantai bagus. Itu Tribuners. Nah, yang kedua kita punya M Beach. M Beach ini kita pengennya tuh kelasnya lebih naik kelas sedikit lah gitu. Dimana di dalamnya tuh ada spot selfie. Sekarang kan Instagramable. Terus juga tadi kita lengkapi dengan food court jadi lebih nyaman. Kita juga ada gazebo. Nah, pantainya itu lebih bagus. Dia kalau kita lihat pasir sama, cuman karena ini lebih muara, jadi ombaknya lebih besar. Lebih besar ya. Jadi buat adventure tuh lebih seru. Lebih senang. Suka tantangan ya. Nah, ini mungkin lebih cocok buat family tapi umur yang agak dewasa lah. 10 tahun ke atas. Jadi buat anak-anak lebih dia remaja. Tapi jangan lupa kita lengkapi juga dengan playground. Jadi ada playground 2 lantai, seru tuh. Anak-anak kecil biasanya seneng banget di situ. Jadi lompat-lompat segala macam. Nah, yang ketiga kita punya glamping. Jadi kalau mau nginep atau cuman mau bingung kadang-kadang kan, pengen tiduran 2 jam 3 jam, kita punya tenda nih. Jangan lupa tendanya kita lengkapi dengan kasur. Jadi nggak perlu lagi bawa kasur. Camping. Benar. Gitu. Jadi nenda tapi kayak di rumah lagi. Kayak di rumah. Biasanya kan kita nenda tuh tikar gitu. Langsung kena tangan. Ini ada tenda, ada bantal. Di mana kita laundry harian persis kayak hotel. Dilengkapi peralatan masak.
bisa untuk masak ya. Ada juga fan juga ada. Oke. Tinggal bilang aja. Oke, Tribuners, glamping itu kita nggak bawa apa-apa dari rumah. Biasanya kita bawa tenda segala macam. Ini kita tetap langsung ke tempat, sudah ada semua. Ya, betul. Tendanya ada, peralatan masak ada, kamar mandi segala macam ada. Betul. Oke, baru terakhir Grand LT. Grand LT. Oke. Grand LT sebenarnya hotel. Luasnya tuh 14 hektar. 14 hektar. Tapi kita masih punya 1 hektar pantai free. Nah, itulah yang bisa dipakai sama para tamu-tamu lah untuk menikmati dengan konsep villa ini gitu. Oke, ya. Ya pasti konsepnya agak berbeda lah. Ini kelasnya mungkin lebih ke atas lagi. Karena ini bentuknya villa dan hotel. Oke. Sip, keren banget ini Tribuners, ada 3 pantai ya. Tinggal dipilih-pilih, searching di Google pasti sudah ada. Sudah banyak. Instagramnya juga ada. Instagramnya juga ada. Dan M-Beach. Oke. Nah, Bang, ini kan sudah melandai pandemi, kemudian jadi endemi. Gimana Bang progres tingkat kunjungan kita? Perbandingannya mungkin dari ketika tahun lalu, kemudian masuk di awal tahun dan sekarang sudah makin melandai. Gimana Bang? Nomor 1 pasti kita bicara terima kasih dulu sama pemerintah ya. Alhamdulillah mungkin kita bisa rasakan di 3-6 bulan terakhir ini pemerintah begitu gencarnya memberikan vaksin, memberikan penyuluhan, meminta kita untuk juga tertib, memperketat prokes lah gitu. Alhamdulillah mungkin kita dibandingkan dengan negara Asia lainnya gitu, kita salah satu yang bisa dikatakan responnya reboundnya juga cepat loh. Jadi saya sih apresiasi ya dengan kinerja pemerintah saat ini, alhamdulillah, dan berdoa terus semoga pandemi ini bisa jadi endemi. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, pertanyaan abang tadi, rasanya kita tuh memang pariwisata tuh ternyata industri yang reboundnya sangat cepat. Dibanding dengan lini lain ya? Dibanding dengan yang lain-lainnya. Karena kalau kita bicara perusahaan bakri ini kan industri kita banyak. Iya, banyak. Memang yang sekarang kita rasakan reboundnya paling cepat tuh pariwisata. Faktornya apa Bang? Faktornya, nah gini, 2 tahun terakhir kan kita stay di rumah. Di rumah aja. Orang udah bosan, udah mumet, segala macam gitu. Terlebih terakhir Pak Jokowi udah menyanangkan liburan keluar atau outdoor boleh lepas masker. Langsung ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara Grand LT Hotel saja, kalau kita bandingkan di 2019, kita saat ini jauh lebih tinggi okupansinya dibanding sebelum pandemi 2019 ya. 2019. Kalau kita bicara luar biasanya betul. Kalau bicara kita FIT ya atau bicaranya tamu perorangan. Tapi kalau kita bicara grup, corporate company segala macam masih jaga. Tadi average-nya 5.000 sepekan. Ya. Di pantai yang mana nih Bang? Pantai M-Beach. Pantai M-Beach gitu. Di Pantai Bagus kayaknya lebih banyak lagi nih. Pantai Bagus lebih rendah. Lebih rendah. Karena memang fasilitasnya nggak sebanyak itu. Dia sekitar 2.000-an lah. 2.000-an di weekend ya. Di average. Ya, jadi di endemi menuju endemi ini sudah lumayan bangkit. Nah, apa nih Bang dari respon dari kita kan orang berbondong-bondong, tentu kita nggak mau ngecewain mereka dong. Orang udah penat 2 tahun di rumah, begitu ke pantai ya begini doang pantainya gitu kira-kira. Apa nih Bang fasilitas yang kita siapkan yang lebih membuat warna lah yang berbeda lah di pantai-pantai kita. Kalau kita nomor 1 bicara Grand LT dulu hotelnya. Karena kan yang brand yang paling utama di KNR atau Kalyan Nirwana Resort tuh Grand LT. Jadi Grand LT ini sekarang kita baru aja meresmikan 1 kamar baru. Namanya Caldera. Caldera ini memiliki, lucu nih. Jadi Caldera ini kenapa kita buat? Karena banyak sekali sekarang tamu-tamu maunya 1 kamar rame-rame. Tapi nyaman. Jadi kita Caldera sekarang sediakan 4 tempat tidur dan 8 tempat tidur. Jadi teman-teman 10 orang duluan suka gitu kan. Begitu mereka bayar kesannya mahal. Begitu mereka bagi murah gitu ya. Murah gitu. Cuma 300 ribuan seorang gitu. Nah ternyata mereka tuh senangnya kalau orang Asia pada umumnya tuh senangnya ngerubung. Nah ini kita jadi kendala memang Bang. Kalau kita ramean 10 orang, waduh cuma 1 kamar 2 bed. Akhirnya kita ada yang tidur di sofanya, ada yang gimana kan gitu. Sekarang dengan inovasi baru ini, alhamdulillah setiap weekend full. Jadi kalau teman-teman Tribuners jauh-jauh hari harus booking. Caldera tadi. Caldera. Tribuners Caldera bisa 10 orang tuh numplek di situ. Kedua kita mau mengikuti
mengikuti saran dari pemerintah sekarang kan Pak Sandiaga mengatakan bahwa gaya hidup atau gaya orang berwisata udah berbeda. Dulu berwisata begitu aja. Sekarang mereka maunya one stop entertainment. Nah, jadi kita mengikuti nih. Nah, sekarang di Grand LT kita lengkapi dengan hiburan-hiburan baru. Benar. Sekarang ada go-kart. Oh, ada go-kart. Ada go-kart. Wah, gitu ya. Jadi si tamu-tamu ini nggak hanya main di pantai, bisa main go-kart. Family. Nah, kedua kita ada sepeda listrik. Sepeda listrik keliling-keliling pantai. Kita kan luasannya 4 hektar Grand LT. Nggak usah capek-capek lagi. Ya bisa jalan-jalan kayak itu. Mati gitu. Motornya tinggal dicas. Atau bisa digenjot. Kan sepeda listrik. Benar. Gitu. Kalau dulu kan ya umum lah, banana boat. Masih ada. Masih ada. Oke, kalau dulu kayaknya ada kayak kafe dulu ya. Saya pernah ada kayak masih ada, kafe masih ada gitu. Sekarang ditambah dengan kita tambahkan dengan go-kart dan sepeda listrik. Dan kemudian untuk family tadi bisa lebih nyaman, ada playground segala macam. Ada playground ya, betul. Oke, siap. Oke, Bang. Ini Bang, ini kan tadi kaitannya dengan tadi Abang sudah nyinggung nih Tribuners, ada tol. Tol ini memangkas waktu yang luar biasa dari Palembang dari Palembang maupun dari Jakarta. Sehingganya kalau weekend apalagi libur panjang di sini platnya BE-nya kalah sama plat B dan BG. BG dan B beteret gitu kan gitu. Nah, ini dampaknya luar biasa Bang ya. Bisa diceritain Bang dampak tol ini Bang. Betul. Jadi ini di 3 bulan terakhir aja saya kaget gitu. Kagetnya kenapa? Karena kalau lihat weekend tadi platnya BG semua. Tadi saya bilang kan dulu 2019 itu average okupansi kita tuh nggak bisa pernah 70-75%. 70-75% per bulan ya. Nah, sekarang tuh kita di atas itu. Gitu. Nah, mereka datang itu banyakan dari Palembang. Kenapa? Karena ada lelucon lah. Orang Palembang datang cuma mau ke laut, dia nyobain ini asin enggak gitu kan. Karena sana ke laut, di sana sungai. Tapi benar. Nah, tapi indahnya lagi, ternyata orang Jakarta sekarang udah mulai datang. Ini mesti berbenah nih kalau nggak anyer. Kalau nggak anyer nggak berbenah, bisa lewat. Kenapa? Karena ternyata sekarang hanya dengan 4 jam. Saya tadi nyobain pakai mobil hanya 4 jam udah sampai ke Kalianda. Dari Anyer nggak jauh lagi kan gitu. Nah, tapi ketiga, orang-orangnya juga berbeda ternyata. Orang di Kalianda itu bukan saya ini ya, cuman saya bangga gitu karena saya part of dari orang Lampung gitu. Kita lebih ramah, lebih welcome, benar, gitu. Dan kulturalnya juga lebih santai, lebih nyaman lah buat para tamu gitu. Dan yang terakhir lagi adalah pantainya lebih putih, view-nya jauh lebih bagus gitu. Bisa dapat sunset, bisa dapat sunrise gitu. Oke. Nah, Bang, ini kan pemerintah provinsi punya program yang luar biasa nih, mega proyek. Bakauheni Harbor City. Betul. Ada ke depan ada hubungannya atau ada connectingnya nggak dengan tempat kita? Justru saya sangat berterima kasih sekali. Jadi sehingga kan kalau kita bicara pariwisata tadi kan harus one stop entertainment. Harbourfront City kita udah tahu lah isinya ada hotel, ada hotel segala macamnya. Nah, mereka kan tamu-tamu ini kan akan berpikir dong pada saat mereka tinggal 2 hari, 3 hari, apalagi selain dari tempat itu, pasti mau nggak mau dia pergi. Nah, ini justru kita saling bersinergi, saling mengisi gitu. Kekosongan yang ada di Harbourfront City, insya Allah bisa kita siapkan gitu di Kalianda Nirwana Resort ke depannya. Tribuners, pemerintah lagi mencanangkan lah ya Bang ya, Bakauheni Harbor City di kawasan Bakauheni, dan itu terintegrasi gitu kan, berarti termasuk banyak terconnecting dengan kita ya. Insya Allah saling mengisi lah sama lain. Siap. Nah, Bang, ini kita sudah banyak tadi ngobrol tentang KLTD gitu ya, kemudian Kalianda Nirwana Resortnya termasuk pantainya ada 3 segala macam tadi, Bang. Ke depan kita punya harapan apa nih Bang setelah endemi selesai sampai akhir tahun, prioritasnya apa? Kemudian di 2023 ada program apa gitu? Kalau kita harapan ke pemerintah dulu nih. Kalau harapan ke pemerintah, epicentrumnya Jawa itu kan paling dekat kan ke Sumatera ya. Dan sebenarnya Kalianda maupun Lampung sendiri itu sebenarnya serambinya Sumatera loh. Dia gerbangnya gitu. Harapan kita nih para pengusaha-pengusaha di Lampung maupun Kalianda ada sedikit perhatian lebih dari pemerintah. Karena kan ini hubnya Sumatera gitu. Itu yang kita harapkan. Tapi kita nih harus segera berbenah. Maka dari itu di Kalianda Nirwana Resort sendiri
2023 ke depan kita punya ambisi yang cukup lumayan besar. Nah, ini apa nih? Nah, satu, kita mau buat beberapa hotel-hotel baru lagi. Hotel-hotel baru ya. Hotel-hotel baru lagi. Di luar di luar 3 pantai tadi, bukan di luar Grand LT. Jadi nanti pantai bagus itu akan kita lengkapi hotel baru lagi. Hotel baru lagi yang akan kita mulai bangun di insya Allah di bulan Agustus ini. Target Lebaran tahun depan udah jadi. Nah, di 2023 ini juga kita rencana mau membuat kebetulan saya juga yang pimpin di Jakarta itu ada namanya Jungle Land. Adventure Theme Park gitu. Dari Jungle Land itu kalau salah pernah di Bandung saya. Di Sentul. Sentul. Model kayak gitu. Jadi insya Allah 2023 ini ambisi kita mau bawa theme park di Kalianda Nirwana Resort. Insya Allah bisa jadi satu icon ya. Karena kan di Sumatera Selatan ini belum ada. Mungkin kita jadi insya Allah satu-satunya dulu lah. Paling nggak leader tuh harus nomor satu tuh kita tuh. Kita kalau udah jadi leader tuh enak gitu. Follower bisa di belakang. Kita jadi motornya. Gitu. Yang lain berarti ada halilintar, ada kapal goyang-goyang gitu, naik turun ya. Ada Ferris wheel gitu. Di kapan ini Bang? 2023 juga ya? Target kita 2023. Tahunnya masih rahasia. Biar penasaran. Biar penasaran Tribuners ikuti terus sering-sering ke Kalianda. Apalagi Bang? Dua ini ya? Itu dulu, ambisi kita itu dulu, pengennya intinya KNR menjadi hubnya Sumatera, terutama Lampung gitu kan. Dan semua orang kalau ke Lampung ingetnya Lampung dan KNR. Sip, keren. Tribuners, ini kayaknya nggak afdol kita nggak ngulik-ngulik tentang Bang Rezanya ini. Agak serem ya. Kan tadi sudah KLTD-nya, tapi kan sosok Bang Reza dengan usia yang muda kemudian memimpin sebuah perusahaan yang besar gitu ya. Sebenarnya siapa sih Bang Reza ini gitu ya. Nah, kita mungkin bisa tanya-tanya, Bang, awal berkiprahnya di dunia pariwisata, Bang. Mungkin bisa kilas balik, mungkin kuliahnya dulu seperti apa, kemudian kok bisa ke dunia pariwisata terjunnya. Jadi sebenarnya ke pariwisata tuh kecelakaan. Banyak orang kecelakaan ini, Bang. Jadi dulu tuh tahun 90-an lah ya, akhir-akhir 90 97-an. Itu bapak saya sakit. Bapak saya sakit, akhirnya punya problem. Kebetulan saya sekolah di luar negeri. Berkesempatan lah sekolah di luar negeri. Saya kebetulan sekolah di Australia waktu itu. Latar belakang kuliahnya di apa Bang? Ekonomi bisnis ya. Ekonomi bisnis. Nah, pada saat saya kuliah itu bapak saya tidak bisa lancar memberikan uang saku. Ke Australia ini. Uang saku gitu. Nah, saya coba akhirnya melamar karena kalau di sana kan pelajar boleh tuh kerja. Part time lah ya. Part time. Hanya boleh part time pada saat itu. Nah, jadi setiap Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu saya kerja di sebuah tempat wisata di pinggir pantai. Kebetulan saya kuliah di Perth, jadi ada namanya tempatnya Fremantle waktu itu. Fremantle ya, di terkenal. Fremantle itu ada tempat seafood lah, restoran seafood, ada museum dan segala macamnya. Koki atau apa? Saya awalnya berawal hanya cuci piring. Cuci piring. Awalnya cuci piring. Tribuners beneran ini cuci ya. Piring, beneran. Awalnya cuci piring. Dari cuci piring. Malu Bang ya, orang di tempat orang ini nggak ada kenal. Kepepet. Tapi memang nggak harus malu lah. Kalau kita mau maju tuh nggak boleh malu. Di dapurnya benar ya? Di dapurnya benar awalnya gitu. Jadi awalnya hanya cuci piring selama setahun. Setelah itu naik-naik, alhamdulillah. Naik-naik dan terakhirnya bisa jadi asisten manajer. Nah, disitulah saya mulai ngelihat ternyata nih wisata ini atau industri pariwisata ini cukup besar ya gitu. Saya kaget gitu awalnya ngelihat si Fremantle-nya sendiri gitu. Karena begitu pantai ini hanya dengan alam yang begitu luar biasa kok orang mau spending uang banyak gitu. Nah, itu saya mulai pelajari apa sih sebenarnya ilmu pariwisata ini gitu. Jadi dari situ sebenarnya awalnya gitu. Tertariknya di situ. Sampai akhirnya pelan-pelan sama teman-teman iseng di pantai ini kan
nggak ada hiburan. Kalau di sana tuh nggak kayak di Indonesia, ada yang bawa makanan segala macam. Akhirnya kita iseng, jadi pada saat itu saya cuti setiap Sabtu saya cuti nggak mau kerja. Saya beli pelampung-pelampungan. Jadi ngeliat di Indonesia kan setiap pantai pasti sewain. Kok mau? Jadi disewain di sana. Jangan-jangan orang pertama yang nyewain di sana. Mungkin. Dan akhirnya berhasil gitu. Walaupun ngumpet-ngumpet berhasil gitu. Kebiasaan di Indonesia dibawa ke sana. Malu, yang penting tapi ada yang nyewa yang mau gitu ya. Mau, ternyata ada yang mau gitu. Nah disitulah awalnya saya mulai tertarik dengan ilmu pariwisata gitu. Tapi nggak berbeda jauh lah dengan ekonomi bisnis, kepake lah. Semua kepake gitu. Balik lagi gimana cara kita ngambil angle suatu bisnis itu, ada kesempatan dan kita tahu timingnya harus tepat gitu. Kalau winter ya jangan jualan, jualan summer gitu kan. Gitu itu harus tepat dan harganya juga harus tepat gitu kan. Nah kualitasnya harus kita jaga juga gitu. Dulu cita-cita apa berarti Bang? Sebenarnya cita-cita waktu kecil tuh pengennya pilot. Pilot, cuma pakai kacamata. Nggak boleh. Udah gagal sebelum bertanding gitu Bang. Kalau ibaratnya sepak bola. Gagal sebelum bertanding. Akhirnya masuklah ekonomi ya. Terus kecemplung di dunia pariwisata. Nah, yang dibawa dari Australia dipelajari dari sana ke PT KLTD, apa yang Abang terapin? Komitmen ya. Di sana tuh komitmen tuh penting. Jadi pada saat kita mau turun terjun ke satu bisnis, kita tahu bahwa bisnis itu nggak selamanya indah. Ada saatnya naik, dan pasti ada yang turun. Tapi lu jangan lupa, kan kalau jet coaster itu pada saat turun masih ada naiknya. Bisa naiknya dikit. Nah, gimana caranya pada saat kita turun ini, kita fokus, kita kuatkan diri kita, kita tahu bahwa ke depan itu jalan masih ada. Dan niscaya kalau kita kerja keras pasti ada gitu. Komitmen ya ini ya tahan banting Bang ya. Nggak ada kepikiran untuk sempat dulu Bang, mungkin pernah ngerasain jatuhnya posisi jatuh sering. Bisa ceritain Bang, mungkin yang paling Tribuners mungkin bisa jadi inspirasi. Paling jatuhnya tuh kita mungkin di COVID ini ya. COVID ini mungkin saya udah pernah merasakan 99. Kemudian saya lulus tahun 99. Jadi kita tahu kerja tuh susah segala macam. Tapi memang COVID ini saya rasa mungkin bukan saya mungkin semua Tribuners, pengusaha-pengusaha maupun karyawan seluruh dunia kayaknya nggak ada yang nggak kena. Banyak yang pasrah, banting setir juga gitu ya. Itu dia. Nah, yang jatuhnya itu memang pada saat pertama kali di 2000 ya, tahun 2000 pertama kali COVID itu 2020 pada saat COVID pertama kali itu kita bingung tuh. Kita bingung mau ngapain gitu. Karyawan mau digaji gitu kan. Betul. Fasilitas mau dirawat. Nah, betul. Nah, itulah kita harus berpikir berinovasi. Nah, pada saat itu kita coba di Grand LT sendiri kita coba melakukan penghematan. Kita coba juga berpikir untuk out of the box. Jadi kita buat pada saat itu kita buat beberapa tempat-tempat untuk kerja di hotel. Terus kita buat jadi tempat penginapan untuk orang pada saat mereka misalnya keluarganya sakit segala macam mereka bisa aman di tempat kita. Kerjasama dengan pemerintah juga Bang? Waktu itu belum ya. Jadi belum dapat support dari pemerintah. Tapi kita coba melakukan itu di internal grup kita sendiri gitu. Bang, memanage perusahaan dengan bisa diceritain berapa karyawannya, terus bagaimana memanage perusahaan ini dan lain sebagainya? Waduh, kebetulan saya saat ini megang 5 perusahaan. Grup Bakri. 5. Selain PT KLTD berarti ada lagi? Ada lagi. Luar biasa. Kebetulan saya pegang The Jungle di Bogor, Jungle Land, Hotel Aston, dan beberapa hotel-hotel yang lainnya gitu. Kalau bicara karyawan mungkin udah lebih dari 5.000-an karyawan di 4 perusahaan ini. Di 5 perusahaan ini. Sekarang. Gimana Bang memanage-nya? Fundamental nomor 1. Jadi kita harus tahu bahwa human resources atau sumber daya manusia itu capital. Jadi harus kita jadikan aset ya. Pada saat kita jadikan aset, itu kan berarti loyal mereka muncul. Kita memanusiakan mereka bahwa ini ada sesuatu yang berharga. Kalau kita jadikan aset, jangan dijadikan liability. Nah, untuk itulah di grup kita sendiri itu setiap 3 tahun kita paksa mereka untuk training, pengembangan mereka juga ya. Untuk mereka sendiri soalnya gitu kan.
kan. Terus kita ada cross training. Makanya kalau kita bicara KLTD, kita bicara Jungleland segala macam, selalu ada pertukaran karyawan. Oke. Jadi yang di Grand LT bisa ke Jungleland, Jungleland bisa pindah ke Aston Bogor, segala macam. Refreshing benar. Jadi akhirnya kita membuat kultural yang berbeda gitu. Jadi misalnya mereka udah jemu dengan perlakuan di Kalianda, bukan perlakuan lah, kultur di Kalianda, mereka mulai kebuka gitu ya. Mulai kebuka kan. Ternyata di Jawa nih agak berbeda gitu. Yang di Jawa juga beda. Begitu datang ke kita, kok ternyata di Kalianda seperti ini gitu. Jadi mereka bisa satu sama lain bisa saling ngisi. Nah, jadi intinya kalau dari saya gimana kita memanusiakan si karyawan-karyawan ini gitu. Jadikanlah mereka aset, jangan jadikan mereka liability. Setuju. Bang, seperti kita di media massa ini juga bisnisnya itu bisnis trust, kepercayaan. Betul. Ketika publik percaya dengan informasi yang kita sajikan, dia akan loyal. Betul. Di dunia pariwisata, trust itu seperti apa, Bang? Wah, lebih mungkin. Lebih lagi ya. Apalagi dengan media sosial sekarang. Netizen tuh jahat mulutnya. Aduh. Mulutnya kadang jahat. Baru katanya aja dia udah disebarin gitu. Padahal kan mestinya disaring sebelum sharing kan? Nah, betul. Ini nggak disaring lagi. Betul. Nah, jadi untuk itu kita berusaha terus bekerja keras gimana caranya komit untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Oke. Termasuk tadi Tribuners salah satunya adalah toilet. Jadi saya pernah ngobrol-ngobrol gitu Bang ya. Apalagi kalau dengan bule gitu Bang ya. Jadi orang luar lah pokoknya. Jadi kalau ke tempat wisata itu atau ke Indonesia lah pokoknya. Ya itu toilet itu yang jadi masalah. Betul. Itu jadi problem. Tapi belakangan ini kayaknya nggak tahu apakah efek dari Pak Sandiaga, kayaknya banyak tempat-tempat wisata juga mulai berbenah ya soal toilet. Itu gimana Bang? Bisa diceritain di tempat kita? Setuju sekali gitu. Bukan hanya Pak Sandiaga, sekarang juga Pak Erick Thohir juga datang ke pom bensin Pertamina. Oh iya, itu benar. Ya kan? Bener. Mereka paksa untuk gratis mereka paksa untuk bersih. Bersihin. Nah, itu setuju saya. Jadi balik lagi tadi, kalau kita bicara Kalianda atau Kalianda Nirwana Resort gitu, itu kan kalau kita bicara pakai mobil dari Palembang, kita bicara mobil dari Jakarta, udah membutuhkan waktu yang cukup lama. Pasti paling pertama yang didatengin baru mulai check-in atau didatang ke ambush siapa? WC kan? WC dia buang. Nah, entah dia buang air kecil, entah dia cuci tangan, entah dia mau sholat atau segala macam, pasti yang dilihat itu WC. Jadi bagi saya WC itu menjadi tolak ukur pertama. Di mana suatu tempat ini kualitasnya seperti apa? Nah, standar kualitas seperti apa gitu. Ini insya Allah nih teman-teman dari Kalianda Nirwana Resort udah saya training, saya paksa gimana caranya untuk supaya WC menjadi tolak ukur kita. Pokoknya bersih, clean gitu ya. Paling nggak kering. Iya benar. Orang Jepang tuh cerewet tuh biasanya. Soal kebersihan toilet segala macam ya. Bang. Keren ini Bang. Mungkin sudah cukup lama kita biar Tribuners nggak bosan juga. Mungkin sudah di penghujung obrolan kita, tapi mudah-mudahan nggak bosan Bang ya. Insyaallah seru ngobrolin supaya nggak bosan datang ke Kalianda Resort. Banyak di sana tempat-tempat baru. Apalagi kalau udah di Jungleland nanti Bang. Insyaallah. Nah Bang, mungkin di penghujung ini apa harapan kita Bang untuk dunia pariwisata, untuk pemerintah, untuk masyarakat kita sendiri, termasuk masyarakat lokal yang di lokal situ kan, itu harapan kita apa? Nomor satu harapan saya insya Allah pandemi ini menjadi endemi. Insya Allah COVID bisa hilang, tapi paling nggak obatnya udah ada. Jadi buat nyaman nih buat semua teman-teman kan mau kemana aja gitu. Kedua, mesti kita ingat bahwa pariwisata di Indonesia itu menjadi sumber pendapatan terbesar loh. Gitu. Dari bukan sekarang aja, dari kemarin-kemarin sebenarnya. Jadi harapan kita ke pemerintah mungkin bisa menjadi lebih diperhatikan lah pariwisata bukan hanya di Kalianda tapi di seluruh Indonesia gitu. Nah, ketiga untuk orang lokal sendiri bukan hanya Lampung dan Kalianda ya. Nah, kita tuh sebenarnya punya sumber daya alam yang jauh lebih bagus dibanding negara lain gitu. Kita punya Bunaken, kita punya Raja Ampat dan lain-lainnya gitu kan. Nah, coba deh keliling, lihat gitu, bandingkan gitu dengan tempat lain. Coba cintai dulu dalam negeri sebelum kita mencintai negeri orang. Ini orang sibuk-sibuk jalan-jalan ke luar negeri, padahal Indonesia belum dikelilingi. Nah, betul Bang. Itu setuju. Itu harapan kita supaya jadilah kita pengen jadi raja di negeri sendiri sama orang-orang kita sendiri. Itu pengennya gitu. Tapi orang lokal kita libatkan di karyawan Bang ya. Wajib ya. Gitu. Karena tanpa mereka kita juga tidak bisa seperti sekarang. Oke, Tribuners, seru banget ngobrol sama Bang Reja ya.
masih muda yang memimpin perusahaan besar dan perusahaannya juga yang dipimpinnya seru nih soal wisata, dan mudah-mudahan kita berdoa bareng-bareng pemerintah segera menegaskan ini menjadi endemi. Insyaallah. Kita semua bangkit termasuk dunia pariwisata khususnya di Provinsi Lampung dan khususnya lagi di Kalianda. Oke, itu Tribuners, silakan kalau mau main-main ke Kalianda Resort. Kalianda Nirwana Resort. Silakan searching di Google, ada 3 pantai tadi. Mudah-mudahan Tribuners bisa nyaman di 3 pantai itu. Oke, terakhir kita tutup acara kita, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Tribuners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang. Thank you so much.